Halo again para pecinta TKHL Indonesia, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit terkait artefak dan kita akan lihat juga rate gacanya ya. Nah, video kali ini berhasil terselenggara karena sebenarnya ada salah dua dari viewer beberapa video sebelumnya yang minta artefak ini dibahas dan juga pengen lihat rate gacanya. Jadi nanti kita akan review sedikit, terus kita juga akan gacha-gacha juga. Mungkin kesempatan ini aku bakalan budgetin 100.000 ya, 100.000 inward untuk gacha artefak ini. Oke, sebelum kita masuk ke gacanya, kita bahas dulu sedikit terkait artefak. Artefak itu ada di menunya, itu ada di bangunan di bagian armory, atau kalau dia dilihat di slot hero, misalkan hero ini yang paling baru ini SP langsung nih, misalkan dia di bagian sini di bawah kuda yang mati. Nah, ini namanya artefak. Oke, di situ ya. Oke, kembali ke bangunannya. Di sini ini bangunannya ini tidak ada levelnya ya, jadi dia nggak harus dinaikin, hanya untuk lebur-lebur sama combine atau mau naikin levelnya dan seterusnya. Nah, di sini sebelumnya kalau dilihat di price poolnya, semua hero, setiap hero itu punya artefaknya masing-masing ya, sesuai jenis senjatanya, senjata khas dari setiap hero itu. Ini misalkan Zoyun, dia punya namanya Dragon Spear. Misalkan siapa ya, Xiaodun, dia punya Blade of Wildness ya. Jadi setiap hero itu punya artefaknya masing-masing. Misalkan Ganing ini ada Wolfang Blade ya. Bahkan hero-hero yang terbaru kayak ini SP Dianwei juga ada ya, Devil Halberd, SP Tai Shichi dan seterusnya. Lalu itu untuk artefak yang warnanya merah. Tapi yang sering didapatkan para player dan mungkin banyak player dongkol juga adalah susah sekali dapatnya artefak yang merah ini. Oleh karena itu hari ini kita akan gacha biar ketahuan rate-nya. Biasanya kalau kita gacha-gacha 1, 2 apalagi yang gratis harian itu, paling keluarnya kalau nggak yang hijau ya, yang biru, yang ungu udah bagus ya. Ada juga sebenarnya yang orange nih. Ada putih, hijau, kuning, biru, dan orange. Nah, yang punya special effect itu adalah yang merah. Nah, di sini adalah persyaratan untuk menukar artefak. Jadi sebenarnya setiap kita dapat satu artefak merah, kalau kan dapatnya random tuh, nanti artefak merahnya misalkan hero kita Guan Yu, kita gacha-gacha ternyata dapat artefak merahnya misalkan punyanya siapa ya, Lubu misalkan. Nah, tapi kita pakainya Guan Yu, nah nanti punyanya Lubu itu artefaknya merah itu bisa kita lebur dan nanti akan dapat namanya shard artefak shard namanya, yang ini yang butuh 10 ini. Nah, nanti setiap artefak merah yang dilebur itu akan dapat 10 ini, sehingga nanti bisa kita tukar balik menjadi artefak hero manapun yang ingin kita punya. Jadi nggak ngaruh sebenarnya mau dapat artefak hero apapun, walaupun itu random, nggak masalah. Nanti tinggal kita lebur lalu kita tukar dengan artefak sesuai hero yang kita pakai, dan kembali rate-nya itu 100% ya, baik dari artefak shard-nya maupun misalkan kita ngelebur untuk dapat experience-nya yang di pojok kanan atas ini simbolnya ya. Itu gunanya untuk naikin level artefaknya. Jadi nggak ngaruh kita mau dapat artefak yang mana aja, tetap nanti kalau dilebur kembalinya 100% ya. Yang penting dapat merah itu aja udah bagus kalau dapat merah ya. Lalu lebih jauh kalau kita buka yang menu upgrade, nah ini kebetulan
tim satuku artefaknya sudah merah semua, walaupun masih yang bentuk dasar ya. Bentuk dasar tuh artinya dia masih level maksimalnya masih 10 dan belum nge-boss skill. Di sini kita bisa lihat tim satuku kan kebetulan pakai Liu Bei, Liao Hua, SP Wang Zhong, SP Zhang Fei, SP Guan Yu dan SP Zhuge Liang. Misalkan kita lihat kalau yang punyanya Zhuge Liang ini dia level maksimalnya adalah 15, yang punyanya Guan Yu itu 10. Nah, gimana caranya untuk menaikkan maksimum level itu adalah kita harus istilahnya mengkanibal, semacam sama kayak naikin frame hero sebenarnya. Memakan atau mengkanibal artefak yang merah juga ya. Jadi di sini di menu sebelah kanan ini yang identifikasi ini, nah ini. Jadi satu artefak itu bisa dinaikkan levelnya 4 kali. Artinya dia maksimumnya nanti kalau sudah mentok itu sampai levelnya itu plus 30 ya, plus 30. Dan setiap kalau diklik ini, setiap naik level itu akan memperkuat salah satu dari skill hero tersebut. Jadi kan satu hero itu punya 4 skill. Nah ini contoh punya aku yang sudah tak naikin itu artefaknya SP Zhuge Liang baru naik 1 kali, dan yang naik itu di sini yang warnanya hijau itu adalah skill 7 star-nya. Ini ya 7 stars. Warnanya udah hijau. Jadi kalau dilihat di hero-nya di bagian sini, dunia hanya di bagian berada skill, nah ini 7 dalam stars-nya otak. levelnya 2, yang lainnya kan enggak. Ya. Ini ngaruh nanti ke efeknya. Selain itu yang paling jelas ya nanti pasti ngaruh ke status utama ini. Yang warnanya penambahan attack, penambahan HP, penambahan defense ini nanti ngefek. Kalau kita bandingkan misalkan ini kan penambahan attack-nya 25, HP-nya 125, defense-nya 12,5. Kalau kita bandingin dengan punyanya Guan Yu beda. 20, 100, 10. Jadi naik seperempat ya, sekitar seperempat ya. Iya, sekitar seperempat. Dunia Ini kan 25 hanya berada ini 20, berdang. berarti naik seperempat. Hanya Defense-nya ini untuk 10, ini dunia 12,5, berarti naik hanya seperempat. berada Guan Yu berdang. penambahan HP-nya 100, Hanya untuk membunuh Zhuge dunia Liang penambahan hanya HP-nya 100, berada jadi naik seperempat. dalam Jadi nanti otak. kalau mentok harusnya dia 2 kali lipat ya. Jadi kalau di sini penambahan attack-nya 20, hanya untuk harusnya nanti membunuh kalau dia hero. levelnya 30 dia penambahan attack-nya 40 dan seterusnya. Jadi itu fungsinya kita kanibal atau kita Hanya naikkan berada dalam level otak. dari artefak ini. Dan yang paling penting juga ini nggak ngaruh artefaknya level berapa, tapi yang penting kalau sudah dapat artefak merah itu spesial efeknya akan naik. Di sini dilihat di tulisan yang di bawah nama artefaknya itu SP Fan of Zhuge itu, ini adalah punyanya SP Zhuge Liang. Nah, bila artefak ini dipakai oleh SP Zhuge Liang, maka dia dapat buff eksklusifnya adalah damage build-nya tambah 6%. Di situ bisa dilihat ya. Jadi nambah damage 6%. Sangat ngefek banget ya. Jadi dia punyanya Guan Yu di situ Hanya buff untuk eksklusifnya membunuh hero. critical tambah 6%. Aku Lalu akan kalau menjadi Liao Hua juga yang sama, pertama. critical ditambah 6%. Aku Zhang Fei. Yang Zhang Fei Siapa damage yang reduction berani karena denganku? memang dia hero tank ya di depan ini. Tanker dan semi stun. Kebaikan adalah senjata Terus paling Liu Bei hebat. damage reduction juga. Jadi harusnya juga posisinya pasti di depan karena special effect-nya dia mengurangi damage. Kali panah. Wang Zhong juga critical. Berarti otomatis ini adalah damage dealer ya. Berarti posisinya di belakang. Nah, kalau kita lihat yang belum merah, ini tim 2 aku misalkan Sun Quan, dia nggak ada special effect-nya karena artefaknya yang orange ya. Dan dia juga nggak bisa naikin kemampuan skill hero-nya. Jadi sangat ngaruh banget antara artefak merah dan artefak orange. Oke, itu sedikit reviewnya sebelum kita mulai Aku akan menjadi gacha-gacha. Dan aku sebenarnya juga belum tahu karena belum ada yang mentok. Sebenarnya butuh berapa tumbal artefak merah untuk mentokin satu artefak sampai dia bisa plus 30 itu butuh berapa yang merah aku nggak tahu. Jadi kita coba
hari ini gacha 100.000 ingot ya. Kita habisin, kita bakar 100.000 ingot. Di sini rate-nya itu sama kayak kemarin terakhir gacha Oh, gacha selir. Satu kali gacha itu butuh 200 ingot. Artinya kalau 100.000 gacha berarti kita akan 100.000 ingot. Kalau kita bagi 200 berarti kita akan gacha nanti 500 kali. Tapi biar nggak capek tentu saja kita nggak akan klik yang satu-satu, tapi kita akan klik yang 10 kali 10 kali. Di sini kalau dilihat chance-nya ini memang sangat menyedihkan ya teman-teman. Di sini white artifact 30%, green 37,5%, blue 11,2%, purple 15,92%, orange 4,67%, dan red itu 0,67%. Bahkan tidak sampai 1% teman-teman. Dan sebenarnya aku punya kenangan buruk nih terkait artefak, karena aku pernah bakar 42.000 ingot dan gak dapet satupun yang merah. Jadi di gacha kali ini 100.000 ingot aku target cuman dapet 3 aja, aku udah seneng itu. Kalau nanti dapet di atas itu ya syukur, alhamdulillah ya. Oke, langsung kita mulai gacha 100.000 ingot untuk artefak. Kita 10 kali 10 kali ya. Bantu hitung ya teman-teman. Oke, bismillah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 20.000 ingat masih zong 10 kali ya. 11, 12, 13, 14. Oke, 14 dapat 1. Ini kebetulan artefaknya SP Arjuna, nggak apa-apa, aku nggak pakai SP Arjuna ya. 14 ya. Nanti tinggal kita tukar ke hero yang ada. 14 kali artinya 28.000 ingot dapat 1. Lanjut 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. 20 kali. Yang 10 berarti udah berapa? 200 ya. Udah sekitar ya 20 kali ya. Baru dapat 1, 20. Oke, lanjut. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oke, 29, 2. 292. Ini punyanya Zukujin, ada tapi di tim 2 nih, nggak apa-apa. 29 ya, dapat 2. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 masih belum. Baru dapat 2 ya. Targetku harusnya satu lagi nih. Kan 50 tadi, 50 kali yang 10 kan tadi 500. Kita udah 40. Berarti kurang 10 kali lagi ya. Berarti udah berapa? 80.000 ingot baru dapat 2. Oke, 10 yang terakhir ya. 41. Sorry. Aduh, klik lagi. Ya udah nggak usah kita hitung ya yang satu itu. Kita kliknya 10 ya. Sorry. Lanjut 41, 42, 43, 44. Alhamdulillah dapat 3 sesuai target. 44. Lanjut, siapa tahu dapat 44 ya. 45, 46, 47, 48, 49. Nah, ini gong nih biasanya dapat nih.
50. Alhamdulillah nggak dapat guys. Oke, udah gitu doang tuh. 100.000 ingot melayang dan kita dapat 3 artefak merah sesuai target ya. Di sini materi ya. Nah ini kan yang pertama nih SP Arjuna 1, terus SP Zugejin 2, terus yang ketiga punyanya Huaxiong. Jadi kita dapat 3 artefak menghabiskan 100.000 ingot sesuai prediksi ya, sesuai prediksi. Berarti sama ya, sesuai hitunganku sebelumnya. Berarti waktu itu 42.000 itu ya lumayan sial. Berarti rate-nya kalau bisa kita bagi pakai angka matematik sekitar 1:33.000 ingot. Jadi kalau 33.000 ingot itu dapat 1 artefak merah. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Itu sedikit review untuk artefak hari ini. Tunggu video-video berikutnya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you guys. See ya.